Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, sebagai gantinya engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi mula-mula ia berkata, engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan, engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Bosku, para pastor, diakon, saudara-saudari yang terkasih, hari ini 25 Maret kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita yang ditempatkan persis 9 bulan sebelum Hari Raya Natal 25 Desember. Kabar sukacita ini bukan kabar sukacita yang hanya ditujukan kepada Maria, tetapi juga kepada kita sekalian. Pada Hari Raya Kabar Sukacita ini kita perlu belajar beberapa hal dari Maria. Yang pertama, kita belajar kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, yang menunjukkan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab apapun konsekuensinya. Yang kedua adalah penyerahan diri Maria secara total kepada Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dan bukan kehendaknya atau kehendak orang lain. Yang ketiga, kita diajak untuk meneladani Bunda Maria yang tidak gentar dalam menanggapi panggilan Allah, bersedia mengemban tugas yang dipersiapkan dengan taat dan setia, dan melaksanakannya dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Karena itu kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Bunda Maria atas kesediaannya untuk dipilih menjadi sarana bagi lahirnya Sang Juru Selamat. Lebih dari itu, kita dipanggil untuk meneladan sikap kesiapsediaan Bunda Maria untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Semoga seperti Maria, kita selalu membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup ini dan selalu yakin bahwa kehendak Allah selalu adalah yang terbaik. Per Mariam ad Yesus. Semoga demikian. Amin.